Bapa, terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Engkau yang merancangkan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal. Dan kami mengucap syukur Tuhan, nubuatanmu selalu digenapi. Dan terima kasih Tuhan, rancanganmu adalah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan tidak engkau kehendaki satupun umatmu yang binasa. Sebab itu kami punya alasan untuk bersyukur kepadamu Bapa dalam nama Yesus. Amin. Shalom sahabat pagi, sahabat GSS yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk merenungkan sabda firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-23. Ayat 21 hingga 23 berkata, lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yehuda, Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudaraku, Yesus lahir di kota Bethlehem, tetapi atas izin Tuhan ketika Raja Herodes berikhtiar untuk membunuh anak-anak di usia 2 tahun ke bawah, saudara, maka Yusuf dan Maria sepakat untuk pergi ke Mesir. Dan ada beberapa pengenapan janji nubuatan firman Tuhan yang menunjukkan bahwa rancangan Tuhan, apa yang dia rancangkan itu terjadi dan seturut kehendaknya. Allah turut bekerja di dalam segala hal. Dan saudara, untuk mendatangkan kebaikan, tahukah saudara, jikalau kita sungguh-sungguh ada di dalam rancangan Tuhan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Yesus adalah siapa? Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah. Dan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yesus adalah Allah Putra, dan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah satu. Dan ketiganya yang esa, ini sedang merancangkan rancangan hari depan yang penuh harapan bagi seluruh umat manusia, yaitu rancangan keselamatan. Oleh sebab itu, ketika ada rancangan-rancangan jahat dari Raja Herodes untuk membunuh anak-anak umur 2 tahun ke bawah, saudaraku, Yesus pun tentunya diluputkan oleh Tuhan dengan mudahnya. Oleh apa? Oleh rancangan Tuhan. Malaikat bekerja atas perintah Tuhan untuk memberikan informasi-informasi surgawi kepada Yusuf, sehingga Yusuf dan Maria tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa mereka pergi ke Mesir? Karena Alkitab pernah mencatat tentang hal itu. Saudara, yang saya mau katakan bahwa apapun masalah dan pergumulanmu saat ini, kalau engkau sudah masuk dalam rancangan Tuhan, sudah masuk di dalam rencana Tuhan, maka Tuhan akan membuat planning dalam hidupmu. Tuhan akan organization di dalam kehidupanmu. Dan actuating, dia akan menyatakan rancangannya di dalam kehidupanmu. Saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satupun dari rancangan Tuhan yang akan gagal. Nah, saudaraku, kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka segala rancangan Tuhan yang akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Sudahkah saudara percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita? POAK, planning, organizing, actuating, and controlling. Segala sesuatu kalau kita sudah ada di dalam rencana Tuhan, kita akan mengalami rancangan, kita akan diorganize, akan dimanage oleh Tuhan, dan implementasi setiap apa yang kita lakukan itu akan dikerjakan oleh Roh Kudus, dan Dia akan mengontrol seluruh kehidupan kita. Mari saudara, jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan, karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan memang dari Matius 2 ayat 13 hingga 23. Tapi saya rasa sinkron dengan Roma 8 ayat 28 bahwa kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Sunergeo, Allah turut bekerja. Kita lihat bagaimana Yesus lahir atas inisiatif dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tritunggal Allah yang Maha Kudus. Dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ada di dalam satu ruang lingkup yang dijaga oleh tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Mulai dari dinubuatkan, mulai dari dikandung oleh Maria, kemudian Yesus lahir, orang-orang Majus menemui dia dengan petunjuk bintang di timur, dan kemudian ketika dia lahir dan ada ancaman di sekitar, Tuhan Yesus ini dilarikan ke Mesir oleh kedua orang tuanya yang merupakan manusia. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah Allah turut bekerja kalau Dia ingin melindungi rancangannya di dalam kehidupan bayi Yesus?
Demikian pula di dalam kehidupan kita. Ketika kita ada dalam rencana Tuhan, masuk dalam rencananya, segala sesuatu akan turut bekerja dari Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Nah, saudara, pagi hari ini panggilan Tuhan untuk ayo masuk dalam rencana Tuhan. Kalau engkau masuk, maka semua itu aman dalam lindungan Tuhan. Matius 3 ayat 13-23 berbicara tentang penyingkiran Maria dan Yusuf ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak itu, anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudaraku yang diberkati, dalam ada 2 judul perikop di sini, saudara, bahwa sesungguhnya apapun yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan Yesus Kristus itu sungguh dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara. Ada 3 judul perikop di sini, saudara. Yaitu yang pertama, penyingkiran ke Mesir, kemudian pembunuhan anak-anak di Bethlehem, dan Yusuf dan Maria kembali ke Mesir. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini ada kurang lebih 3 nubuatan yang tergenapi. Yang pertama, ketika Yusuf diperintahkan pergi ke Mesir, terjadilah kegenapan sesuai janji firman Tuhan, dari Mesir kupanggil anakku. Yang kedua, di dalam ayat 18, terdengarlah suara di Rama tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan dia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Itu penggenapan janji firman di kitab Yeremia. Yang terakhir, di ayat 23, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Di dalam 3 judul perikop ini, yang pendek-pendek, ayat yang pendek-pendek ini, ada 3 janji Tuhan, ada 3 nubuatan yang digenapi. Saudara, yang pertama saya mau katakan, jangan pernah ragu dengan kuasa Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Tapi saya mau katakan harus era et labora. Tuhan berfirman, tapi kita turut ada di dalam karya Roh Kudus itu. Jadi jangan saudara yang cuma duduk manis, kemudian telepon hamba Tuhan, SMS hamba Tuhan, terus pokok-pokok damu kau sampaikan kepada hamba Tuhan dengan harapan kamu mendapatkan sesuatu dari hamba Tuhan. Tidak bisa begitu, saudara. Engkau harus bertindak. Kita lihat, jadi yang pertama, janji Tuhan pasti digenapi. Yang kedua, saudara, Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang bertindak dengan iman. Maaf, saya rubah. Yang kedua, Yusuf sebelum dia bertindak, dia mendengar. Amin. Yang pertama, kita harus percaya janji Tuhan digenapi. Yang kedua, Yusuf dan Maria mendengarkan firman Tuhan. Melalui siapa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jikalau kita ada di dalam Tuhan. Bagaimana caranya Yusuf dan Maria ada di dalam Tuhan? Mereka itu taat, tunduk. Mulai dari ketika Maria mengandung bayi Yesus, dia sudah taat, tunduk, dan katakan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Lalu bukan cuma Maria yang tunduk, takluk, taat sebagai hamba, tetapi Yusuf juga takluk, tunduk, taat kepada suara malaikat, suara firman Tuhan. Lewat apa? 2 kali di dalam 3 perikop ini dia bermimpi. Dia mimpi disuruh pergi ke Mesir. Yang kedua, dia bermimpi disuruh pergi dia disuruh pergi ke satu tempat, yaitu
Galilea, kemudian dia menuju ke satu kota yang bernama Nazaret. Dan saudara, kalau engkau mau melihat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupanmu, pertama harus percaya kepada janji Tuhan. Yang kedua, taat dengar-dengaran. Jangan menjadi orang yang sudah mendengar suara Tuhan. Engkau seorang yang mungkin punya banyak masalah, tapi Tuhan berfirman, engkau harus bekerja, engkau harus bertindak, engkau harus keluar untuk mengejar apa yang dijanjikan Tuhan. Jangan engkau cuma tinggal berdoa lalu berharap minta-minta kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Nggak bisa begitu, saudara. Engkau diberikan tubuh yang sehat, engkau diberikan hikmat, bertindak ora et labora. Yusuf bertindak ora et labora. Dia tahu ketika dia mau dengar kepada Tuhan, mau mendengar malaikat Tuhan yang berfirman di dalam kehidupannya, nah saudara, dia pasti akan mendapatkan pertolongan. Saudara, dia tidak bertanya-tanya pergi ke Mesir. Bagaimana cara saya pergi ke Mesir? Dengan apa saya pergi ke Mesir? Apa saya dapat uang pergi ke Mesir? Kalau saudara punya mentalitas seperti itu, bukan mentalitas bertindak dan taat kepada suara Tuhan, saudara akan mendapatkan banyak kesulitan karena dikuasai dengan kekhawatiran. Kenapa orang tidak bertindak? Karena dia khawatir. Ketika dia sudah mendengar, pergi ke Mesir. Kalau orang khawatir, dia akan berkata seperti ini. Saya mau pergi dengan siapa? Bukankah Mesir itu terlalu jauh? Saudara, dari tanah perjanjian, dari Mesir pergi ke tanah perjanjian, bukankah itu membilang waktu 40 tahun untuk orang Mesir, orang Israel keluar dari tanah Mesir? Ya, itu benar 40 tahun karena mereka berputar-putar di padang gurun karena apa? Kekhawatiran, persungutan, jatuh dalam pencobaan, percabulan, berbuat hal yang jahat, 5 dosa yang mereka lakukan di Israel, mereka berputar-putar selama 40 tahun. Tetapi ketika malaikat Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada Yusuf, engkau pergi ke Mesir. Berapa lama dia pergi ke Mesir? Saudara, tidak lama. Artinya apa? Ketaatan membuat urusan kita dipermudah. Sunergeo, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Bahkan ketika Herodes mati diganti dengan Arkelaus, mereka begitu mudahnya balik dari Mesir ke tanah yang diberkati Tuhan, yaitu di Galilea, di Nazaret, saudara. Apakah itu berarti bahwa Mesir itu jauh? Sesungguhnya jalan yang Tuhan tunjukkan itu tidak jauh, tidak sulit, tidak berat. Tetapi yang membuat berat adalah pemberontakan kita, penolakan kita, ketidaktaatan kita. Amin. Saudaraku, 3 nubuatan digenapi di dalam 3 judul perikop yang pendek-pendek ini menunjukkan kalau memang Tuhan berkehendak dan engkau dengar-dengaran firman Tuhan, maka segala sesuatu akan jadi. Jadi yang pertama, percaya kepada janji Tuhan pasti digenapi. Yang kedua, saudara mendengarkan suara Tuhan. Yang ketiga, seperti yang dilakukan oleh Yusuf adalah bertindak. Amin. Kalau kita tidak bertindak, kita malas, kita cuma meminta doa dan kemudian tidak pernah bertindak. Saudara punya masalah besar dalam rumah tangga tapi berdoa dan minta didoakan tapi tidak pernah bertindak, saudara tidak akan mendapat apa-apa. Saya akan tutup dengan janji firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang pertama bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang kedua bagi mereka yang terpanggil. Yang ketiga bagi mereka yang sesuai dengan rencana. Saudara, sinkronkan hidupmu dengan rencana Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan kebaikan. All things work together. All things work together artinya segala sesuatu di sekitarmu akan menolong engkau untuk engkau mencapai rancangan Tuhan. Saudara, Yusuf diberi kemudahan dengan Maria. Pulang pergi, ya saudara, dari Bethlehem menuju Mesir, balik lagi ke Galilea. Bukankah itu di dalam perjanjian lama itu merupakan perjalanan panjang dan sulit? Tapi lihat bagaimana mereka sangat dipermudah di dalam melangkah. Mari saudara, Tuhan akan mempermudah langkah-langkahmu untuk datang kepada rancangannya jikalau engkau mengasihi Dia, terpanggil, dan sinkron dengan rencana Tuhan. Mari berdoa. Bapa, terima kasih, kami percaya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Kami bersyukur dan kami rindu, kami percaya kepada janji-Mu pasti digenapi. Kami taat dengar-dengar suara Tuhan, dan seperti Yusuf, dia bertindak tanpa khawatir, tanpa bertanya-tanya, dan tanpa ragu. Dan kami percaya ketika kami setia, taat, dan turut taat dalam segala rencana, maka Allah turut bekerja dengan mudah, dengan gampang. Tidak ada pemberontakan, tapi ketaatan akan memudahkan urusan kami dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Shalom, diberkatilah orang-orang yang setia dengan Tuhan. Tuhan Yesus dan memberkati dan mempermudah langkahmu untuk mencapai kehendak Bapa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.